Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Estiko. Buat teman-teman yang baru kenal channel YouTube aku, hai, salam kenal, aku Esti. Baik, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang mungkin sudah menonton video aku sebelumnya. Kurang lebih ada 4 video yang sudah aku upload ke YouTube channel aku. Dan mungkin dari teman-teman ada yang sudah menonton, terima kasih banyak karena dukungan teman-teman bisa membuat aku lebih konsisten untuk membuat video-video self talk gitu ya. Karena memang lebih banyak ini ya video-video yang aku upload lebih banyak menceritakan tentang diri aku, hobi aku, sharing session tentang mungkin isu-isu yang sedang common saat ini tapi dari sudut pandang aku dan pengalaman aku pribadi. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, teman-teman gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun berada, kemudian dicukupkan segala sesuatunya, dan yang paling penting adalah teman-teman bisa selalu bahagia gitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh sedih juga, cuman harapannya teman-teman bisa selalu mendapatkan kebahagiaan, keberkahan dalam hidup teman-teman gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal self talk, jadi memang kemarin ini 4 video aku kebanyakan membahas tentang isu-isu yang tadi sebelumnya sempat aku sampaikan. Salah satunya juga kemarin aku bahas tentang izin suami ya, tentang solo trip, yang di mana di dalamnya ada informasi terkait izin suami tersebut, gitu. Nah, untuk hari ini aku mau membahas terkait aku sebelum menikah dan aku sesudah menikah. Maksudnya before after, bukan before after sih. Lebih ke ada nggak sih perubahan ketika aku menikah dan sebelum menikah? Dan kira-kira impact terbesar ke diri aku sendiri tuh kalau setelah menikah tuh apa sih gitu? Karena teman-teman, ternyata cukup banyak juga nih teman-teman yang nanya ke aku terkait hal tersebut gitu ya. Banyak juga yang mendiskusikan, kenapa sih sampai akhirnya aku tuh ini ya, yakin untuk menikah, memutuskan menikah gitu ya, kemudian memilih dia sebagai pasangan aku, insya Allah, sampai, dunia akhirat ya, pasangan dunia akhirat, amin. Dan apa sih kira-kira perbedaan aku sebelum menikah dan aku sesudah menikah? Well, mungkin aku cerita sedikit. Jadi, aku dan suami aku menikah sudah kurang lebih 5 tahun dan ini sudah mau memasuki tahun ke-6 gitu ya. Nanti di bulan April sudah memasuki tahun ke-6 pernikahan kami. Dan saat ini memang kami berdua belum dikaruniai anak. Jadi selama kurang lebih 5 tahun kita ngobrolnya lebih banyak berdua nih, tentang kita berdua, adaptasi berdua, gitu ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang misalnya sudah memiliki momongan gitu ya, ada yang mungkin nggak relate atau seperti apa. Nah, itu sebenarnya karena ini sharing, pribadi ya, jadi ya mudah-mudahan apa yang aku sampaikan juga bisa memberikan insight gitu ya buat teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti berbeda, ada ketidakrelatean gitu ya, ya karena kan setiap orang punya ceritanya masing-masing ya teman-teman. Nah, ini kalau dari cerita aku. Oke, aku ceritain dulu. Jadi, aku menikah dengan suami aku itu di 2018, seperti itu. Kemudian memang aku sama suami aku itu kenal sudah, sebenarnya nggak sudah sih. Jadi, pada saat aku kuliah, ternyata dia adalah kakak kelas aku. Tapi sejujurnya sendiri tuh aku tuh nggak tahu kalau dia tuh kakak kelas aku gitu, teman-teman. Baru menyadari hal tersebut pas kami ada kegiatan, setelah kami masing-masing bekerja. Jadi waktu itu aku pulang dari Indonesia mengajar di tahun 2016,
kebetulan pada saat itu aku internship di salah satu corporate university, kemudian teman kami ini ada yang menikah gitu. Terus eh apa ya, kita bertemu lagi dengan teman-teman yang lain dan ada yang berinisiatif untuk mendaki gunung gitu. Karena kebetulan aku juga suka gitu ya, trek ke gunung, tapi bukan berarti aku pendaki gunung, maksudnya yang aku udah kemana-mana gitu ya, enggak. Aku termasuk yang cemen kalau mendaki gunung sebenarnya. Tapi karena 1 tahun aku ngeliatnya laut terus, jadi pas diajakin ya aku langsung mau. Dan kebetulan trekkingnya juga tidak terlalu sulit sulit ya pada saat itu. Nah, singkat cerita ya udah ketemu lagi dan aku baru tahu sebenarnya kita tuh pernah satu trip bareng juga gitu naik gunung pada waktu kuliah. Soalnya aku nggak tahu kalau ada suami aku gitu di trip itu. Nah, singkat cerita habis itu sudah kita tidak komunikasi lagi karena memang komunikasinya hanya untuk perjalanan trip itu bersama teman-teman yang lain ya. Ceweknya ada beberapa juga ya, sekitar 4 sampai 5 orang. Kemudian cowok-cowoknya ada sekitar 3 deh, 3 orangan yang berangkat. Nah, setelah dari situ singkat cerita intinya pada saat itu aku udah punya ini sih, udah punya calon lah ya gitu. Tapi ya kandas teman-teman. Jadi ya udah gitu singkat cerita akhirnya aku mmm, sekitar 2 bulan tuh ya galau-galau gitu, tapi pada akhirnya aku seperti mendapatkan dorongan memantapkan hati untuk, "Ya udah aku pengen serius, jadi siapapun yang datang untuk serius, ya kita coba aja jalanin," gitu ya. Nah kebetulan sebenarnya waktu itu aku duluan sih yang meng-approach suamiku. Jadi aku sempat nanyain ke temennya apakah dia sudah, punya pasangan atau belum dan lain-lain gitu. Karena nggak tahu tiba-tiba ada ketertarikan aja untuk menanyakan hal tersebut. Nah pada saat itu ternyata belum, kemudian aku coba approach langsung ke orangnya, ya basa-basi lah ya pendekatan tapi, dia kayak nggak gubris gitu sih. Jadi ya udah aku menyerah. Tapi sebulan kemudian akhirnya malah dia yang mencoba mendekati aku dan langsung mengajak menikah pada saat itu. Dan itu lewat telepon. Ya udah singkat cerita udah terjadi, terus aku, memantapkan hati dan ya sholat istikharah ya biasanya, kami gitu. Kemudian minta restu orang tua juga dan alhamdulillahnya tuh orang tua mendukung juga, jadi ya udah kurang lebih 3 bulan kami saling mengenal sambil proses persiapan untuk menuju menikah gitu teman-teman. Nah sesudah menikah apa sih perbedaannya sebelum menikah dan sesudah menikah? Tentu saja salah satunya adalah prioritas ya teman-teman ya. Bukan berarti akhirnya, kita tidak bisa mengejar cita-cita kita sebagai istri, tapi karena ada peran yang bertambah dari yang mungkin single menjadi double, oh enggak ya, dari yang mungkin sebelumnya hanya memikirkan diri sendiri dan mungkin keluarga gitu ya, kemudian pada saat menikah kita juga harus, berkompromi dengan orang lain gitu, dengan yang mungkin isi kepalanya juga berbeda dengan kita, latar belakangnya berbeda, kemudian, misalnya cara pengajaran di keluarganya dan keluarga saya juga berbeda. Jadi ada culture-culture yang kami bawa masing-masing dan itu tuh tidak langsung bisa kita blend gitu ya. Maksudnya, tidak bisa menyatu langsung. Butuh waktu, proses gitu, pengenalan yang cukup panjang sampai akhirnya kita bisa berkompromi satu sama lain gitu. Nah, salah satu yang cukup besar, apa ya, berimpact ke aku adalah, kalau dari sisi aku pribadi, ya aku semakin matang ya secara emosi tentu aja. Di awal kan mungkin sebelum menikah, aku lebih banyak, memikirkan aku pribadi, tapi setelah menikah, aku punya juga tanggung jawab sebagai istri dan harus memikirkan suamiku juga gitu. Jadi, apa ya, tidak apa ya, lebih tidak egois ya menurutku. Jadi
ada hal-hal yang mungkin aku bisa kompromikan dengan suami aku, obrolkan, diskusikan, komunikasikan gitu ya. Kemudian itu yang impact terbesarnya adalah setiap harinya itu adalah sebuah pembelajaran buat aku. Jadi benar-benar proses pendewasaan itu terjadi pada saat aku setelah menikah karena aku merasa benar-benar sendiri ya gitu, maksudnya sama dia gitu, berdua aja menghadapi tantangan-tantangan rumah tangga gitu, yang kami juga sebenarnya sama-sama nggak tahu gitu, harus seperti apa dan ngapain gitu kan. Nah, terus, ya pasti di awal-awal itu ada penyesuaian yang cukup, besar ya teman-teman gitu ya. Jadi memang cukup banyak obrolan-obrolan sampai akhirnya kita, mencapai satu kesepakatan dalam hal tertentu. Terus yang paling, impactful lagi buat aku adalah ketika aku menghadapi sesuatu itu, aku tidak menghadapinya sendiri, tapi ada rekan gitu ya, yang bisa aku ajak diskusi, yang bisa aku ajak, apa namanya, brainstorm bersama untuk menemukan solusi terbaik dari masalah aku, begitupun dia ke aku gitu ya. Jadi jauh lebih ringan menurutku karena ada teman ya, ada rekan yang membantu aku untuk men-solve, challenge-challenge atau tantangan-tantangan yang sedang aku hadapi. Baik itu di kerjaan, pertemanan, dan lain-lain. Itu biasanya aku ceritakan ke dia semua, dan dia sebagai pendengar yang baik juga, memberikan beberapa feedback, masukan, dan kita coba brainstorm bersama untuk menemukan solusi-solusi tersebut. Nah, kemudian yang berbeda lagi adalah mungkin kalau pas lagi sendiri aku mungkin bisa kemana mana sendirian, maksudnya solo, bukan berarti setelah menikah aku nggak bisa ya, tapi solo trip-nya mungkin bisa lebih lama gitu ya biasanya, karena kalau pas sebelum menikah tuh dinasnya bisa seminggu, 8 hari, tapi setelah menikah tuh aku berkompromi juga nih dengan Eee, karir aku. Maksudnya aku berkompromi dengan bos aku, kalau memang aku diperlukan dinas, boleh nggak dinasnya tidak sampai seminggu gitu. Karena kan kasihan juga ya kalau suami aku ditinggalin 1 minggu gitu. Karena sudah ada prioritas lain juga yang harus aku, jaga gitu kan. Nah makanya, nah itu mungkin perbedaannya kalau misalnya pas sendiri aku bener-bener, ya udah sebebas-bebasnya gitu ya, bisa keluar kemana aja, Eee, ya paling, informasi ke keluarga dan lain-lain, tapi kalau sudah menikah kan karena sudah menjadi tanggung jawab suami juga, jadi memang aku kalau misalnya ada kegiatan dinas, aku selalu izin sama beliau gitu ya, sama suami aku, kalau memang diizinkan aku berangkat, kalau tidak ya aku akan informasikan dengan baik ke apa, ke atasan aku supaya tidak terjadi cekcok juga sih gitu. Intinya kan sebenarnya komunikasi ya, apapun yang terjadi. Nah, terus selanjutnya adalah, perbedaannya lagi, ya yang tadinya mungkin ngurus diri sendiri ya jadi kayak, ya udah makan, GoFood aja gitu ya, atau misalnya beres-beres rumah juga karena kan kosan ya, kalau sendiri kan ya udah gitu beresin barang pribadi. Nah, sesudah menikah itu juga jadi tanggung jawab bersama kan, jadi, beres-beres rumah dibagi gitu. Karena kan kebetulan aku juga anaknya nggak terlalu suka beres-beres ya. Jadi agak syok gitu sebenarnya pas abis nikah itu, karena memang harus nyiapin, baju suami kerja, eee, bahkan di 4 bulan pertama tuh aku sambil kerja, terus masak juga. Pokoknya pengen semuanya perfect aku lakukan sendiri. Jadi peran aku sebagai istri dan, seseorang yang bekerja ini harus dua-duanya sempurna. Tapi dengan berjalannya waktu, proses selama 5 tahun, aku sadar bahwa segala sesuatunya tuh tidak harus, sempurna bersamaan gitu ya teman-teman. Kalau kita lagi banyak kerjaan, ya nggak apa-apa kalau misalnya
makannya GoFood, atau, misalnya kita lagi nggak sempat nyuci karena kerjaannya numpuk, ya nggak apa-apa, atau bisa dikomunikasikan kepada suami kita untuk membagi peran tersebut, gitu sih. Nah, kalau setelah menikah, apakah sering ada percekcokan atau pertengkaran? Ya, itu hal yang wajar ya teman-teman, karena tadi dua kepala yang berbeda jadi satu kan pasti akan banyak hal yang diadaptasikan ya, dikompromikan gitu. Jadi pasti banyak. Di awal-awal malah perkara handuk basah di atas kasur aja aku marah-marah gitu. Tapi lambat laun hal tersebut bisa coba kita diskusikan pelan-pelan. Misalnya karena memang mungkin itu sudah kebiasaan dan sulit diubah, ya udah gitu. Aku mikirnya kayak ya udah capek kalau aku marah-marah tiap hari, kenapa nggak aku bantu bereskan gitu. Begitupun dia juga pasti beradaptasi dengan apa ya, sifat-sifat aku yang mungkin juga sulit berubah. Salah satunya mungkin, apa ya, aku kadang suka menunda pekerjaan sih. Jadi pekerjaan rumah terutama ya. Jadi aku emang sangat intens di bekerja, tapi kalau udah beres-beres rumah tuh aku males banget. Nah, dia juga beradaptasi. Mungkin pas pulang kayak, "Aduh nih rumahnya belum diberesin," gitu. Mungkin awal-awal itu menjadi satu hal yang menjengkelkan buat dia, tapi sampai akhirnya kita diskusi bersama, apa nih solusi yang bisa kita ambil supaya kita sama-sama nyaman dan, sama-sama bisa berkompromi akan hal itu, gitu. Nah, akhirnya kita mencapai kesepakatan-kesepakatan yang mungkin itu bisa meringankan tugas-tugas rumah kita atau tugas-tugas domestik. Jadi kayak, ya udah sekarang akhirnya aku kalau nyuci itu laundry gitu ya. Terus juga kalau misalnya lagi nggak sempet masak, ya udah aku pesen online aja dan dia nggak apa-apa dengan itu gitu. Nggak masalah, karena kan kita sudah berdiskusi dan sepakat bersama ya. Dan, perubahan yang cukup dirasakan lagi adalah cara pandang ya. Mungkin pada saat sebelum menikah cara pandang aku tidak seluas sekarang, kemudian juga karena mungkin pada saat itu nggak ada teman diskusi yang intens gitu ya. Jadi menurut aku itu bener, ya udah itu yang benar gitu. Tapi setelah menikah itu ketika aku diskusikan, oh ternyata ada part-part yang sebenarnya itu ini masih bisa diperbaiki gitu. Bukan berarti salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar, tapi bisa disempurnakan gitu ya. Jadi memang, salah satu hal yang cukup berubah dari aku adalah, matang secara emosi juga, kemudian juga tentunya lebih sabar ya, karena, eee, proses belajar seumur hidup hidup itu butuh kesabaran yang sangat luas gitu. Menurutku setiap orang punya batasan-batasan di mana gue udah nggak bisa sabar lagi soal ini misalnya, atau, untuk yang ini gue nggak bisa kompromi. Nah, setiap orang tuh punya list tersebut gitu ya, ada do and don'ts-nya. Maksudnya, oh ini udah keluar dari koridor dan gue nggak bisa lagi, mengkompromi ini gitu. Tapi kalau hal-hal yang masih memungkinkan didiskusikan, dikompromikan, pasti akan selalu kita lakukan. Makanya biasanya, after pulang kerja kita selalu menyempatkan untuk deep talk bersama. Diskusi aja sih sebenarnya untuk lebih banyak memahami satu sama lain gitu, kerjaan dia gimana, kerjaan aku gimana, kemudian juga pertemanan kami gimana gitu ya. Dan, kan biasanya teman-teman kita tuh selalu bilang gini ya, kalau abis nikah tuh gitu ya kan semakin bertambah umur, terus abis menikah tuh makin circle-nya makin sedikit gitu. Nah sebenarnya itu buat aku iya dan tidak. Iyanya adalah memang ketika awal-awal aku menikah, aku merasakan hal tersebut. Prioritas aku untuk bertemu teman-teman tuh jadi sedikit berkurang gitu, karena aku sudah punya prioritas lain yang mesti aku dahulukan gitu ya. Mungkin weekend-nya jadinya dipakai buat ngobrol sama suami,
quality time sama suami gitu ya, yang sebelumnya mungkin aku bisa Sabtu Minggu tuh, ya Sabtunya ketemu A, Minggunya ketemu B, atau Sabtu Minggunya nih cukup banyak, kegiatan-kegiatan yang aku ikuti, kegiatan-kegiatan volunteer. Tapi bukan berarti aku bilang setelah menikah itu kita jadi terbatas ya. Sebenarnya bukan terbatas, tapi lebih ke priority mana nih yang perlu kita pilih. Karena kan kita sebagai manusia dewasa sudah bisa memilih mana yang perlu didahulukan dan tidak. Dan memang sebenarnya value dari diri aku sendiri adalah keluarga. Jadi biasanya aku selalu prioritaskan hal tersebut duluan, gitu. Nah, tapi penting juga memiliki partner yang suportif. Alhamdulillahnya memang suami aku selalu suportif. Jadi ketika aku bilang aku mau belajar, ketika aku bilang aku butuh ngobrol sama teman-teman aku untuk mendapatkan insight-insight baru, dia selalu support. Walaupun aku setiap kali aku mengikuti kegiatan-kegiatan, itu aku pasti selalu ini ya, apa namanya, mengajukan proposal gitu sama suami aku. Tapi, alhamdulillahnya dia selalu support dengan apa yang aku lakukan, yang, aku mau kembangkan, dia support. Yang penting buat dia kewajiban-kewajiban aku sebagai seorang istri, bisa terlaksana dengan baik gitu. Dan ya yang penting dia tahu aja sih aku mau ngapain aja gitu. Dan salah satu, ya tadi ya circle, tapi aku nggak ya antara iya dan tidak sih, karena aku memang merasakan juga circle yang semakin sempit karena tadi ya prioritas tadi, tapi karena memang dia juga suportif, jadi aku tetap ya mungkin aku bisa melakukan ini setelah pernikahan ketiga tahun dan proses sampai sekarang ya. Aku semakin memperluas circle aku, networking aku gitu, dan dia juga support. Tapi di awal-awal aku juga struggling dengan hal tersebut sih. Struggling dengan, apa ya, dengan circle yang sempit ini. Karena aku memang benar-benar merasakan, pada saat itu aku sedang beradaptasi dengan peran baru sebagai istri. Jadi kurang lebih 2 sampai 3 tahun ini cukup banyak intensnya persoalan tentang rumah tangga gitu. Jadi nggak banyak nih aku in touch sama teman-teman aku gitu dan merasa kayak, "Oh iya circle-nya semakin kecil ya." Tapi beranjak ke tahun ketiga keempat aku sudah mulai bisa menemukan, polanya, menemukan bagaimana cara mendiskusikan hal tersebut dengan suami, sehingga circle kecil itu tadi tuh bisa bukan terbantahkan ya, tapi bisa diperluas kembali gitu, silaturahmi itu juga bisa dijaga terus dengan teman-teman, gitu sih. Nah, mungkin itu sih perbedaan antara, eee, apa ya, perbedaan antara aku sebelum dan sesudah menikah, gitu. Hopefully ini bisa memberikan insight-insight juga nih buat teman-teman gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman merasakan yang hal yang sama, boleh juga cerita di kolom komen. Dari aku cukup sekian mungkin cerita di hari ini. Nanti kita akan lanjut cerita di video-video selanjutnya. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video aku. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye.